Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi mohon maaf tadi terpotong karena baterainya habis ya. Selanjutnya untuk batas kanan jantung tadi sudah kita bahas bahwasanya abnormal dari kondisi ini adalah RVH atau right ventricle hypertrophy atau hipertrofi ventrikel kanan yang di situ terdengar suara pekak jantung melebar ya. Jadi pekak jantung melebar ke lateral kanan. Jadi semakin ke tepi gitu ya, semakin ke arah lateral, yang lateral kanan atau ke kiri atas. Begitu. Ini menunjukkan bahwasanya terjadi hipertrofi ventrikel kanan. Selanjutnya untuk batas kiri jantung, ini kita melakukan perfusi ya dari arah lateral ke medial. Jadi di sana terjadi perubahan dari bunyi sonor ya, dari paru-paru ke redup ya. Seperti itu relatif ya. Kita tetapkan sebagai batas jantung kiri. Ya. Nah, normalnya batas kiri jantung yang sebelah atas ini space interposte atau ICS ya. Ini ada di ICS 2 ya, untuk batas atas kiri ada di ICS 2 kiri ya, di linea parasternalis kiri itu masuk pinggang jantung ya. Jadi di ICS 2 di linea parasternalis kiri seperti itu. Sedangkan untuk batas bawah kiri atau batas kiri bawah di ICS 5 agak ke medial ke linea midclavicularis kiri ya, atau tempat iktus ya, seperti itu. Nah, abnormalnya ini terjadi dilatasi ventrikel kiri, di situ dibuktikan dengan apes cordis bergeser ke lateral bawah. Itu ya, jadi di situ terjadi dilatasi ventrikel kiri. Ini batas kiri jantung. Ya, ini abnormal. Ya, jadi batas atas kiri ada di ICS 2 kiri di linea parasternalis kiri. Ya, batas bawahnya di ICS 5 kiri di ke medial linea midclavicularis kiri. Yang di tempat ictus cordis tadi. Selanjutnya auskultasi jantung ya. Jadi untuk auskultasi jantung ini kita menggunakan stetoskop ya. Kalau tadi adalah perkusi ya, perkusi untuk menentukan letak jantung batas kanan dan batas kiri. Nah, sedangkan auskultasi kita menggunakan stetoskop dengan menggunakan dua sisi yang dapat dipakai. Dari stetoskop ada sisi bell, ada sisi diafragma. Untuk sisi diafragma yang lebar itu ya, yang lebar dari bagian stetoskop, yang datar itu bagian dari diafragma untuk mengauskultasi suara dengan frekuensi tinggi. Sedangkan untuk bagian bell yang cekung ya dari stetoskop ini untuk mendengarkan suara dengan nada rendah seperti itu. Ya, itu bunyi jantung. Nah, untuk auskultasi bunyi jantung itu perhatikan lokalisasi dan asal bunyi jantung untuk menentukan bunyi jantung 1 dan 2, intensitas bunyi dan kualitasnya bagaimana ya. Ada tidaknya bunyi jantung 3 atau tambahan atau bunyi jantung 4 seperti itu. Irama dan frekuensinya bagaimana? Ya teratur atau tidak teratur. Bunyi jantung lain yang menyertai adalah atau bunyi jantung lain ya, seperti kayak murmur, kemudian seperti ada getaran, desisan ya, murmur atau galop ya, seperti itu. Nah, ini ya bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, normal tunggal ya. Namanya adalah tunggal. Untuk bunyi jantung 1 itu terjadi karena getaran membentuknya katup atrioventrikular. Jadi katup atrioventrikular yang menghubungkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri yang terjadi saat kontraksi isometriks dari bilik atau dari ventrikel pada permulaan sistol. Sedangkan bunyi jantung 2 ya, bunyi jantung 2 itu akibat proyeksi getaran menutupnya katup aorta dan arteri pulmonalis ya, yang aorta ini mendapatkan suplai darah dari ventrikel kiri, jadi dia sudah penuh kemudian menutup ya, dan arteri pulmonalis yang dia keluar dari ventrikel kanan pada dinding torak ya, ini terjadi pada permulaan diastol. Itu bunyi jantung 2.
Normalnya bunyi jantung 2 normal, artinya selalu, namun bunyi jantung 2 itu selalu lebih lemah dari bunyi jantung 1 karena saat diastol untuk bunyi jantung 2, sedangkan bunyi jantung 1 itu saat sistol. Ya, artinya menutupnya katup atrioventrikular. Ya, ketika dia memompah, ya, ketika dia memompah di ventrikel kiri, ventrikel kiri ada di atrium kiri, ya, ini dapat suplai darah, kemudian dimasukkan ke aorta, dikeluarkan ke aorta, ini diastolnya seperti itu. Nah, ini yang deep ya. Ini bunyi jantung 1, bunyi jantung 2 itu 1 detik ya, Insya Allah ya. Jadi ketika ngobrol gini ini sebenarnya jantung kita tuh bekerja, memompa seperti itu ya. Baik ya. Bunyi jantung 1 ya pada ruang interkostal 2 kiri tempat mendengarkan katup pulmonalis, ruang interkostal 2 kanan pada tepi sternum tempat katup aorta, pada ruang ICS 4 ya kiri pada tepi sternum katup tricuspid ya terdengar di sini ya, ICS 5 radioclavicular kiri ya atau tempat ictus cordis untuk mendengarkan katup mitral ya. Dengan intensitas bunyi jantung 1 akan bertambah pada apex pada stenosis mitral seperti interval PA ya, P ke L ya, jadi PGRST PR nya itu pada giganti itu begitu pendek, jadi stenosis. Pada kontraksi ventrikel yang kuat dan aliran darah yang cepat, misalnya pada kerja fisik, emosi, anemia, dan demam ya, pada kontraksi ventrikel yang kuat. Intensitas bunyi jantung 1 melemah pada apex ya, pada shock hebat ya, karena kan tadi saat memompa ya shock hebat ya rendah, lemah interval PR-nya yang panjang dan dekompensasi seperti itu. Ini lokasi auskultasi jantung 1, 2, 3, 4 ya, jadi 1 aorta, 2 katup mitral pulmonal ya, tricuspid dan mitral. Ini bising jantung, penyebabnya adalah aliran darah pertama cepat gitu, atau penyempitan di daerah katup, getaran dalam darah, aliran darah pembuluhnya tidak rata, aliran darah dari ruang yang sempit ke ruang yang besar, ya aliran darah dari ruang yang besar ke ruang yang sempit seperti itu. Ini bising. Jadi seperti kayak penyakit jantung bawaan ya, adanya defect ya, defect atau VSD, alirannya kan bisa cepat gitu ya, mengalir karena dia seharusnya nggak ada defect itu atau lubang itu ya, sehingga ada tambahan aliran gitu ya, jadi dia atau nibak ya, jadi seperti kayak VSD, ventricle septal defect ya, jadi antara ventricle kanan dan ventricle kiri itu ada lubang seperti itu, sehingga kan ventricle kiri kalau mengalami ke aorta ya, dia harusnya hanya mendapatkan suplai darah dari atrium kanan, namun dia juga mendapatkan suplai darah dari ventricle kanan karena ada ada defect tadi seperti itu, sehingga di situ ada bising. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian untuk perhatiannya dan juga semoga video pembelajaran yang saya buat untuk materi kita yang pertama, mata kuliah Human Basic Nursing ini berguna gitu ya, jadi bermanfaat ya, seperti itu. Dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan tadi, seperti itu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan Zoom ya, insya Allah untuk pertemuan pada materi yang selanjutnya pada mata kuliah KDM ini. Baik, saya kira itu. Terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.